Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Selfie, dengan tanggal lahir 5 November 1973. Sosok yang sabar dan penuh penderitaan. Dan dari penderitaan inilah dirinya ingin sekali membuat hal negatif yang selalu menghantuinya menjadi kebahagiaan. Melalui mata batin saya, ia melakukan dengan cara yang salah, ilmu hitam dan teror gaib. Hal inilah yang membuat ia tidak tenang dan ada sosok arwah di rumahnya. Arwah gentayangan berwarna hitam. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Ibu Selfie dengan tanggal lahir 5 bulan 11 1973. Iya. Ibu Selfie ini rumah tangganya sering panas, sering ribut. Sang suami juga sering melakukan kekerasan. Makanya ke orang pintar supaya buat suaminya nurut. Dikasih kayu untuk dicampur ke makanan dan lain-lain, tapi tidak berhasil ya. Dan bahkan anak juga sakit-sakitan. Makanya ke orang pintar lagi untuk mencari tahu. Sampai orang pintar kelima baru disebutlah ada satu nama yang itu merupakan iparnya sendiri. Yang katanya mengirimkan guna-guna, tidak suka kondisi rumah tangganya Ibu Selfie. Baik-baik aja dan ada di atas dia. Makanya datang ke sini untuk bisa melepas semua pengaruh guna-gunanya. Dan kita akan cari tahu nih sebenarnya waktu Ibu Selfie ke orang pintar itu apakah diberikan sesuatu atau diikuti sosok-sosok gaib setelahnya. Iya. Begitu ya? Iya, betul. Baik Ibu Selfie, pertama kali saya lihat Ibu Selfie sangat menderita, terutama di bidang cinta. Dan saya merasakan juga udah bolak-balik, ini bukan pertama kalinya Ibu Selfie menderita karena cinta, bukan? Jujur, iya. Iya. Dan kedua, saya merasakan di sini adanya, saya mohon maaf ya kalau saya harus berkata jujur. Sebenarnya banyak sekali konflik dan ketidaksengajaan untuk menghilangkan nyawa. Iya. Dan itulah yang menjadi stres dan pemicu Ibu Selfie dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, Plus betul. belum lagi sekarang Roy ngerasa Selfie dihantui dengan sosok-sosok yang aneh. Dan plus juga saya ngerasa finansial ekonomi. Itu yang aku rasain ini Ibu Selfie. Apakah betul? Iya, betul. Dengan sekian banyak kondisi rumah tangganya, akhirnya membuat Ibu Selfie datang ke orang pintar ya. Kita akan cari tahu ya Ibu, apakah kedatangan Ibu ke orang-orang pintar itu yang tujuannya minta bantuan, apa justru malah membuat Anda diikuti oleh sosok gaib. Iya. Tapi yang jelas memang apa yang dibilang Roy tadi pernah dilakukan ya? Iya, betul. Itu karena rumah tangga saya kacau. Iya kan? Mertua saya, aduh, setiap hari memaki-maki. Ini kayak Saya bau pikir apa ya? Ngapain Bau ya? amis ya? Kayak bau terasi apa ya? Tajam banget ya? Bau amis. Amis sih menurut. Teman-teman penonton nyium juga ada yang aneh ya? Kamu tuh ya, jangan macam-macam kamu ya. Bu, Mau apa kamu tadi? Ayu nggak, dia bukan ibu maksudnya yang baunya aneh, bukan. Tapi memang udara di sini, ruangan studio, tiba-tiba baunya agak aneh. Bukan dari ibu. Saya yakin maksudnya Ayu juga bukan itu. Ya, Ibu Ayu sabar tidak ya. bermaksud menyinggung Ibu Selfie. Sebenarnya mungkin Maaf salah ya, paham. maaf ya. Kami minta maaf. Kenapa Roy dikasih lingkaran garam gini supaya apa? Ini saya jaga-jaga aja dengan apa namanya energi negatif yang tiba-tiba menyerang. Kita tidak siap dan mungkin dengan adanya garam meminimalisir tapi tidak menghilangkan ya. Iya.
Jadi supaya jangan terlalu agresif atau attack people, menyerang, posesif dan segala macam. Dan sekarang saya melihat Ibu Selfie ingin menanyakan ya sebenarnya ya, diguna-guna atau enggak. Apakah ada memang pengaruh-pengaruh gaib yang dikirim oleh iparnya dan sebenarnya saya bawa dengan buktinya. ada buktinya Boleh soalnya. saya mau lihat Oke, foto. tunggu ya, sebentar. Yang jelas Ibu Selfie ini sering datang ke dukun, ke orang pintar. Ini dia tanggal lahirnya ini, saya nggak sebutkan ya. Ini ya. Ini sepupunya. Enggak, ipar. Oh, ini Saya, iparnya. iya. Ini Ibu tunjukin ke dukun itu? Enggak, dia enggak kasih lihat itu, tapi dia yang sebut sendiri yang kerasukan itu. Siapa dia? Ini Ibu ambil dari Instagramnya? Ini ya saya kan dapat banyak kan. Kita kan keluarga kan dapat, ya kan. Foto-foto semua. Ini suami saya nih. Suami saya. Ini selingkuhan dari ini ya? Bukan, itu Oh, bukan. iparnya. Ipar. Adek Oke. suaminya ya? Heeh. Ini suami Ibu? Iya. Ipar. Ini suaminya. Ini sampai ini kaki saya tuh sampai segini tuh, lihat tuh. Ah, bengkak banget. Ini kenapa, Bu? Iya, Ibu nggak ada luka-luka. turunan diabetes emangnya? Enggak. Udah tapi- cek darah? Iya, udah. Tapi saya memang luka-luka tiap kali pulang rumah balik dari luar kota gitu, ulang lagi. Coba lihat. Kena lagi. Maksudnya itu yang sampai saya tuh udah nggak malu gitu, mau olahraga malu. Udah Dan kayak sekarang kamu pakai kaos kaki? gitu. Iya, terus kaki ini udah rusak. Kayak Sekarang masih kayak gini? Aduh, saya rasa ya ini tidak bisa ditindak lanjuti secara anggap remeh. Harus benar-benar ke dokter kulit deh memang atau udah dibedah. berkali-kali. Sudah ditangani secara Iya. medis juga? Jadi dia luka, balik lagi dia hangus lagi, udah ngelupas segitu. Biasanya sih harusnya ada treatment laser dan rejuvenation itu loh, maksudnya reju. Tapi itu saya nggak kurang mengerti, tapi saya mengarahkan ke medis sebenarnya. Oke, kalau di luar sisi medisnya, Roy, apa benar memang ada guna-guna kiriman dari iparnya itu? Dulu ada, sekarang nggak ada. Dulu sih, tahun 2000 berapa? Sampai saya kaki ya, anak saya satu tangan, yang satu kepala. Sampai yang pertama awal kan itu ususnya kan, sampai operasi hampir meninggal. Bolak-balik ke Jakarta. Ini juga sebenarnya Mbak Selfie lagi rambutnya lepek, belum dicuci rambut. Jadi kesannya tuh kayak emang capek banget Iya. gitu. Kasian gitu loh liatnya. Ya, Emang orang sampai kayak stres banyak banget ya Nah, gara-gara ini. frustasi saya, aduh. Ada tanggapan? Ayo. Aku sih kasihan ya karena sama-sama perempuan kan. Saya kok ada gitu orang tega gitu. Apalagi ipar sendiri ya. Iya, itu karena harta. Sabar ya. Karena Harta warisan. Dia mau menguasai, itulah. Tapi guna-guna tuh emang sering banget ya Kak. Makanya itu Roy, saya pengen tanya kalau misalkan anak saya sekolah di sini ya, apakah dia bisa ini yang sekolah ini ya, Roy? Apakah dia bisa sekolah di sini lebih aman gitu, buat dia kuliah gitu? Karena saya akan masa dari sana udah nggak mau lagi. Maksud Ibu, apakah kalau anak Ibu Iya. sekolah di Di sini, sini itu iya. bisa aman dari pengaruh guna-guna kiriman siapapun? Iya, iya itu. Gimana Roy? Kalau anaknya masuk sekolah ini, ya ini kita nggak bisa sebut, tapi ya apakah dia aman dari pengaruh guna-guna kiriman dari siapapun? Aman sih. Aman ya. Ketakutan ibu itu memang wajar. Gara-gara ketakutan Ibu Selfie itu adalah trauma masa lalu. Jadi sampai ke bawah-bawah sampai sekarang. Saya nggak kebayang deh kulit kaki itu harus dicek bolak-balik dan cek darah. Kalau enggak ini akan berbahaya sekali. Bisa tambah parah ya? Iya, ini kita tidak bisa memberikan treatment sembarangan untuk ini. Jauh lebih parah ketika ini dikena air garam. Dan itu akan parah sekali.
Dan jangan coba, saya jujur ya, saya tidak menyarankan Anda untuk ke pengobatan alternatif untuk kasus ini. Saya melihat di sini pure medis dan butuh antibiotik atau laser dan hal-hal yang seperti itu yang lebih kompeten gitu lah. Iya, kamu boleh lihat ya, Pak. Boleh. Ngeri ya. Nggak ngeri sih, sayanya sebenarnya nggak jijik. Saya nggak jijian gitu. Enggak sih, nggak jijik. Tapi cuman itu ya Kak Roy ya, itu nggak bisa lagi kena deterjen, langsung aduh Perih ya? perih. Pernah sekali. Waktu itu saya parah sekali, nah saya kena deterjen nggak bisa lagi, jadi saya udah nggak bisa kena segala macam, jadi pakai sabun bayi. Iya, Kak. Ibu, saya mau tanya maaf ya Bu ya. Waktu Ibu ke orang pintar, ke dukun, apa yang Ibu lakukan di sana? Itu juga diobatin, Tadi tapi kata nggak Ibu, berhasil. apa tadi mandi kembang Iya. segala ya? Bukan, mandi kayak semacam air. Oh, pakai air aja. Terus dia doain, katanya buka aura, tapi ternyata sama juga, suami saya juga nggak berhasil. Jadi pernah ke orang pintar juga dikasih kayu untuk dicampur Sama bikin makanan. kuat kita semua supaya nggak terhindar dari guna-guna sekalian. Tapi nggak berhasil. Nggak berhasil juga. Karena sebenarnya ini dia kalau bahasa ininya running on karma. Gitu. Dia tuh sebenarnya jadi korban sekarang karena kesalahan masa lalu juga. Ada tindakan-tindakan yang tadi menghilangkan itu nyawa. Udah berlalu juga, namun buah karmanya tidak akan bisa hilang. Iya. Jadi karma buruk itu akan selalu mengikuti, atau karma baik itu akan selalu mengikuti orang-orang masing-masing, setiap orang. Karma baik dan karma buruk. Tapi itu bisa dirubah, Roy. Bisa dengan berbuat baik. Terus kamu juga mulai baik sama anak-anak yang disabilitas gitu. Dan hidup kamu sekarang, Bu Selvi, sekarang kamu udah saatnya charity deh. Udah saatnya donasi dan udah saatnya waktunya untuk sosial. Ada orang kakinya buntung, terus kalau beli nasi uduk kasih dia. Gitu-gitu. Sedikit-dikit tapi banyak. Soalnya ini kasus ini tidak bisa dihancurkan lagi dengan magic spell. Kita harus ngelawan ini pakai karma baik sih. Iya benar. Setuju. Itu sih. Iya. Sudah pernah dilakukan? Maksudnya? Iya, saya suka sosial juga ke orang-orang, ke anak-anak, temennya anak saya. Apa saya kasih semua gratis, apa semua nonton apa, yuk ke rumah saya servis semua. Tapi Ya, mungkin lebih ke yang membutuhkan mungkin, juga. yang lebih membutuhkan. Saya mau kayak tanya, yatim Bu piatu Selvi. ya gitu ya. Maaf, saya potong. Ibu Selvi tadi bilang sempat ada sosok yang menyeramkan yang datang dalam mimpi atau bentuk wujudnya kelihatan nyata? Kelihatan di dalam rumah, di dalam kamar sama di luar. Itu apa Meja ya, makan. Roy? Bentuknya kamu masih ingat seperti apa? Semacam hijau ya, bentuknya hijau. Semacam kayak mau bilang kolor hijau juga, saya juga nggak ngerti ya. Tapi kalau genderuwo sih enggak, karena berbulu kan genderuwo. Semacam besar. Tapi nggak selalu berbulu ya, Roy? Iya, genderuwo tidak selalu berbulu. Itu di dekat meja makan. Tapi kalau Ngapain dia begitu datang? tiba-tiba saya mau malam Jumat kan, nah saya sering melakukan kan kayak siram di rumah saya, dilingkari garam sama daun kelor kan. Nah, saya juga lihat dari ini kan, Kak Roy. Nah saya ikutin, ternyata dia tiba-tiba muncul dekat Ngapain meja tuh? makan, kayak berdiri, tapi cuma sepintas. Serem banget. Itu adalah sosok hitam. Saya nggak tahu ini hitam banget. Bayangan hitam. Ini mukanya, Roy. Ini rambut dan mukanya hitam. Kadang juga di rumah suka bau, Bau kayak gini. bau kayak busuk gitu. Sering, Bu, itu terjadi? Kadang-kadang. Saya juga pernah mimpi kayak semacam ditarik gitu, kayak kuntilanak sama pocong atau apa ya, sosok seperti itu. Tapi saya lawan.
Nanti biasanya ya untuk menghindari hal-hal yang serem-serem gitu, taburin garam di sekitar rumah, garam kasar atau garam halus gitu, dan itu bisa meminimalisir, tidak menghilangkan hawa-hawa hantu. Ini bukan mitos atau fakta, tetapi memang udah terjadi dan memang bener kejadian kalau garam dan kunyit itu baunya tidak enak buat para makhluk halus. Sampai sekarang ibu masih sering ke dukun atau orang pintar itu? Oh udah enggak. Saya pikir udahlah, biarin deh, saya hanya berdoa aja demi keluarga kita. Terus suami saya juga udah agak mendingan, tapi herannya di situ saya bingung. Keluarganya udah minta maaf sama saya, tapi sayanya yang udah nggak mau. Kalau saya boleh bilang, kok masih cinta nggak sih sama dia? Kayak udah nggak ada rasa, Kak Roy. Jadi bagaimana? Saya juga bingung. Tapi pertama mereka bilang cerai, iya kan? Langsung dia iya, saya ceraikan kamu. Gitu dia ngomong. Dia bilang rumah semua nggak akan mau kasih sama saya. Ya saya juga nggak butuh lah, iya kan? Yang penting yang dia pernah KDRT sama saya. Saya minta tuntutan, iya kan? Duit seberapa nantinya. Tapi saya pikir itu nanti kalau udah di pengadilan. Tapi ternyata sampai sekarang enggak juga. Mereka udah minta maaf. Keluarganya. Tapi ibu sebenarnya mau pisah. Saya kasihan si anak, hanya anak aja yang itu. Jadi itu pertimbangannya. Pertimbangan, karena kan saya juga keluarga broken home kan, cerai. Oh ibu nggak mau anaknya mengalami apa yang ibu aja. alami. Tapi herannya saya tuh udah nggak ada rasa sama sekali. Udah kayak, aduh, gimana punya suami kayak begini ya, gimana ya? Dikit-dikit orang tua, dikit-dikit keluarganya turut campur. Bingung sih. Sedangkan saya aja nggak pernah saya cerita rumah tangga saya ke keluarga saya. Nanti terakhir ini baru saya cerita semuanya. Ya udah, Bu Selvi sabar-sabarin aja. Semua kan ada jalan Tuhannya ya. Siapa tahu nanti bisa ada jalan. Yang penting harus sabar. You can give a support untuk hugging. Ibu kenapa? Ibu. Jangan sedih, aku juga keluarga broken home soalnya, jadi aku ngerasain banget. Aku juga jadi sedih. Soalnya aku juga dari keluarga broken home sih, Bayu. Jadi ngerasain gitu, aku kalau mama papa cerai tuh nggak enak gitu rasanya. Jadi jangan sampai kalau bisa. Udah kayak begini, suami saya juga kayaknya nggak setia gitu, nggak sayang sama saya, terus anak saya sakit-sakitan, itu yang saya stres. Iya, kita bisa memahami sih Bu. Dari lahir udah sakit. Keep strong, oke? Oke. Biar kita lihat ya Ibu ya, Roy akan melihat sebenarnya masih ada nggak nih sosok-sosok gaib yang mempengaruhi Ibu Selvi dan keluarga. Kalau dari vision kamu Roy, dan ini yang kamu gambar, apa artinya memang sosok gaib ini masih mengikuti Ibu Selvi? Iya, masih mengikuti Ibu Selvi. Ada yang diinginkan sebenarnya? Nyawa. Karena itu Ibu Selvi pengen bunuh diri kan? Iya kadang-kadang gitu ya. Aduh. Pernah suatu saat saya pengen bunuh diri, atau rasa-rasanya saya mau bunuh suami saya. Kalau sudah seperti itu, menurut saya sudah tidak sehat. Kalau ada upaya bunuh diri, lebih baik selamatkan diri sendiri dan tidak usah lagi melanjutkan jenjang gitu daripada saling meratapi. Iya. Itu bisikan untuk bunuh diri itu dari mana, Roy? Dari makhluk halus. Makhluk halus itu datangnya dari mana aja, nggak ada yang kirim juga. Bisa datang ya? Bisa datang Frekuensinya sendiri. sama ya. Tapi kamu lihat masih emang itu. Apa? Emang karena itu berpengaruh makhluk halus ya. Iya. Terus saya juga, kenapa ya Kak Roy ya? Pembantu saya masuk keluar gitu. Nggak ada yang betah. Dan mereka juga pernah ngeliat sosok-sosok macam-macam. Semacam
ada yang perempuan, laki, kayak om-om gitu, kayak bapak-bapak, sama guru private, les private anak saya juga. Karena ngeliat di rumah saya kan pertama nggak percaya apa ini, kok segitu banyak ya, sama teman anak saya juga bisa ngeliat. Waktu di kamar mandi di atas tuh, yang itulah Kak Roy, saya bingung di kamar mandi di atas, yang kamar kosong Kak Roy. Nah itu yang mereka kumpulan mereka tuh. Apakah benar nggak itu? Benar. Yang kamar kosong itu ya? Iya.